Kecil bau kata dia, sama bau pagi bu. Ini pasti ada pramugari. Kasih tinggi kan dia apa? Dua di kakak dua pak, di kakak dua pak. Nah, tapi katanya tiga di kakak lagi. Ya di kakak itu, dua di kakak dua pak. Kalau tidak cocok pramugari tentara. Pemakaman juga. Pemakaman. Kawalan. Biasa. Itu juga berat. Berapa ini pak? Bapak Ibu pimpinan OPD, Pak Salim ini mantan sekwan saya. Terima kasih Pak Salim bisa menghadiri acara pentabisan gedung SMTPI. Bapak-bapak OPD lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bapak Camat Amahai bersama Ibu, Bapak Direktur PDAM, Bapak ST Latul walaupun sudah pensiun saya juga harus hormat beliau. Dan Bapak Ibu lainnya, Pak Robert Silitonga, terima kasih Pak. Bapak Raja Swahuku, Bapak Raja Amahai, Bapak Ketua sendiri, Bapak Ibu Badan Majelis Semat, Ketua Majelis Semat, para pendeta yang sudah mulai bersama-sama dalam pergumulan sehingga proses realisasi daripada gedung ini bisa hari ini kita nikmati bersama. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera dan shalom untuk kita semua. Om Santi Santi Om, nama budaya, salam kebajikan. Puji dan syukur kita patut panjatkan kepada Bapa di sorga, Sang Kepala Gereja, karena atas perkenaannya hari ini kita dapat menyaksikan satu karya besar yang telah dinyatakan Tuhan kepada kita melalui rampungnya proses pembangunan gedung SMTPI yang telah dikerjakan selama 2 tahun 2 bulan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya untuk menyampaikan laporan panitia pembangunan gedung SMTPI Almasi Jemaat GPM Amahai Swahuku. Pak Bupati, Ibu Wakil Ketua, dan para undangan yang terhormat. Sedikit saya mau beri catatan tentang nama Almasi. Selain dari pengertiannya sesuai bahasa Ibrani, nama Almasi ini dikenakan untuk mengenang kembali nama bangunan gereja pertama negeri Swahuku yang dibangun oleh moyang-moyang kita, yang diprakarsai oleh penginjil yang namanya Panhard. Karena itu ketika gedung ini dibangun, kami lalu punya inspirasi untuk kembali menghidupkan apa yang pernah dibangun, diletakkan oleh orang tua-tua kita di jemaat ini dan di negeri ini. Pembangunan gedung SMTPI Almasi Jemaat GPM Amahai Swahuku didasarkan pada keputusan Sidang Jemaat GPM Amahai Swahuku tahun 2019 yang termaktub dalam rekomendasi tentang pembangunan gedung SMTPI Jemaat GPM Amahai Swahuku. Di tempat bangunan ini menjadi impian juga dari orang tua kami, almarhum Raja
Christian Tamela. Beliau mengimpikan di halaman ini kalau bisa ada satu bangunan yang harus dibangun ketika beliau memerintah negeri ini. Tetapi belum terrealisasi, belum kunjung terrealisasi, beliau telah dipanggil oleh Sang Khalik. Karena itu, sebagai penerus anak mata rumah, saya telah menjawab impian dari orang tua saya, Raja Negeri Sohoku, untuk membangun satu gedung yang bisa digunakan untuk kepentingan pelayanan dalam jemaat ini. Secara umum, pembangunan gedung SMTP ini bertujuan untuk menopang pelayanan dan aktivitas bergereja yang lebih memadai dan representatif, menjadi sarana untuk mendidik membina generasi penerus gereja. Dengan demikian, rampungnya proses pembangunan gedung SMTP ini dengan sendirinya menegaskan bahwa amanat yang diemban telah dapat diselesaikan dengan baik dalam tuntunan kasih dan penyertaan Tuhan. Maka pada hari ini tanggal 19 Maret 2023, dalam perkenaan Tuhan akan dilangsungkan proses pentabisan gedung SMTP Almasi Jemaat GPM Amai Sohoku agar selanjutnya dapat digunakan sebagaimana mestinya. Rampungnya proses pembangunan gedung SMTP Almasi ini menghabiskan anggaran sebesar 500 juta lebih. Anggaran ini merupakan upaya panitia pembangunan, bantuan subsidi jemaat sebesar 30 juta. Bantuan dari pemerintah negeri Sohoku sebesar 25 juta. Bantuan dari Bapak Hendrik Lewarisa, anak-anak negeri Sohoku di rantau maupun di dalam negeri. Sebelum mengakhiri laporan ini, kami mengakui keterbatasan kami sebagai panitia. Namun dalam sebuah keyakinan, kami percaya bahwa Kristus sebagai pemilik gereja akan selalu menunjukkan kebaikan, kasih, dan berkat-Nya yang selalu bahkan tetap berkarya bagi kehidupan kita semua. Selaku panitia pelaksana, kami menyatakan bahwa seluruh proses pembangunan gedung SMTP Almasi Jemaat GPM Amai Sohoku telah selesai dan siap untuk ditabiskan. Dan atas perkenaannya, kami mengundang dengan hormat Ibu Wakil Ketua MPH Sinode GPM, Ibu Pendeta Leni Bakarbesi Rangkoratat, untuk nantinya mentabiskan dan memberi sambutan. Bapak Bupati Maluku Tengah untuk nantinya dapat memberi sambutan dan menandatangani prasasti. Pada akhirnya, kami menyampaikan terima kasih disertai doa yang tulus, penghargaan dan penghormatan kepada Bapak Bupati Maluku Tengah, Ketua dan Sekretaris Klasis GPM Asohi, Ketua Majelis Jemaat GPM Amai Sohoku, Bapak Ibu Pendeta, Bapak Ibu Majelis Jemaat semua, Bapak Raja dan staf sendiri negeri Lilipori Kalabesi dan negeri Pulau Nusa Maatita, Pak Saudara warga sektor Eprata, Imun Hermon, Bethel, Bethlehem, dan Yarden. Terima kasih Mama. Selama 2 tahun kita bertemu di pohon mangga, walaupun makan kurang-kurang, tetapi pekerjaan ini kita semua bisa selesaikan. Ini tanggung jawab dan pekerjaan kita bersama, bukan saya sendiri. Pekerjaan kita bersama. Sekali lagi Mama, terima kasih banyak. Tete manis kasih umur panjang supaya kita tetap berkarya bagi jemaat dan negeri ini. Orang tua-tua kita, Bapak Imong Tamaela, walaupun sudah 86 tahun, tapi masih setiap saat kerja selalu ada bersama-sama dengan ketong. Bapak Andi Yaulisa, minta Papa, terima kasih doanya. 80 tahun sudah mendampingi. Bapak Edu Sopakua, terima kasih jalan sengkuat, tapi tetap ada bersama-sama. Luar biasa. Tetap manis kasih umur panjang Bapak Etus. Bapak Pedi Sopakua, bajang sengkuat tetap ada juga. Bapak Neju Sopakua, dan Bapak Ibu yang tidak bisa kita sebutkan karena terlalu banyak.
spesial saya sampaikan kepada teman-teman panitia. Teman-teman is the best. Teman-teman hebat, teman-teman luar biasa. Kita yang sempat membalas teman-teman punya jerih payah, tapi tetap manis. Tuhan yang Maha Kuasa akan melimpahkan berkat umur panjang akan saudara-saudara dapatkan dari Tuhan Yesus. Menutupnya saya sampaikan, semoga semua karya dan bantuan Bapak Ibu, Tuhanlah yang membalasnya. Kalaupun dalam laporan ini ada kelemahan dan saya tidak bisa sebutkan terinci satu persatu, saya mohon maaf. Tetapi karya Bapak Ibu semua dalam jemaat ini dan di luar jemaat ini, kami berdoa Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Wakil Ketua, walaupun tugas untuk sidang klasis, tapi sudah bisa datang untuk mentabiskan gedung SMTP di sore ini. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pembacaan berita acara serah terima gedung SMTPI Almasih Jemaat GPM Amahai Swahuku oleh Sekretaris Klasis Masohi. Kepada Bapak disilakan. Gedung SMTPI Almasih Jemaat GPM Amahai Swahuku. Di hadapan Allah Bapa di sorga, Putra Yesus Kristus dan Roh Kudus, pada hari ini, Minggu 19 Maret tahun 2023, kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama Dr. Andus Heri MC Haurisa. Jabatan Ketua Panitia Pembangunan Gedung SMTPI Jemaat GPM Amahai Swahuku. Bertindak dan atas nama Panitia Pembangunan Gedung SMTPI Jemaat GPM Amahai Swahuku selanjutnya disebut sebagai pihak pertama. 2. Nama Pendeta Nyonya L. Bakarbesi R. STH. Jabatan Wakil Ketua Majelis Pekerja Harian Sinode GPM. Bertindak dan atas nama Gereja Protestan Maluku selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Pasal 1, bahwa pihak pertama mengaku menyerahkan kepada pihak kedua dan pihak kedua mengaku telah menerima dari pihak pertama sebuah gedung SMTPI Jemaat GPM Amahai Swahuku dengan ukuran 10 meter persegi kali 22 meter persegi yang dibangun di atas tanah seluas 28 meter persegi kali 23 meter persegi. Pasal 2, bahwa dengan penyerahan ini pihak kedua berhak memiliki dan menggunakan gedung SMTPI Almasih tersebut bagi pembinaan dan pelayanan Gereja Protestan Maluku di Jemaat GPM Amahai Swahuku untuk seterusnya. Pasal 3, demikian berita acara penyerahan ini dibuat dalam rangkap 3 dan ditandatangani oleh pihak pertama dan pihak kedua, serta disaksikan oleh pemerintah negeri Swahuku dan Ketua Klasis GPM Masohi. Dibuat di Swahuku pada tanggal 19 Maret tahun 2023. Pihak pertama Dr. Andus Heri MC Haurisa. Pihak kedua Pendeta Nyonya L. Bakarbesi RSTH. Saksi-saksi: 1. Pemerintah Negeri Swahuku Bapak Salmon W. Tamaela, Sarjana Sosial. 2. Ketua Klasis GPM Masohi Pendeta A. Lohiens STH. Demikian berita acara. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya penanda tanganan berita acara serah terima gedung SMTPI.
Kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk tetap berdiri di tempat ini. Hadirin yang berbahagia, kita akan ikuti bersama penandatanganan prasasti oleh MPH Sinode yang diwakili oleh Wakil Ketua Sinode GPM dan penjabat Bupati Maluku Tengah, Bapak Dr. Muhammad Marasadesi, SPST MTEK. Untuk itu kami mohon perkenaan dengan hormat pada Bapak Bupati untuk dapat mengambil tempat. Selanjutnya, pembukaan selubung papan nama gedung oleh MPH Sinode yang diwakili oleh Ibu Wakil Ketua, Ibu Leni Bakargesi SD, penjabat Bupati Maluku Tengah, Bapak Dr. Muhammad Marasadesi SPST MTEK, dan Bapak Ketua Panitia ditandai dengan penekanan tombol. Acara pengguntingan pita. 1, 2, 3. Pada Ibu Wakil Ketua, Ibu Ketua Klasis, Bapak Sekretaris Klasis, kami semua hadirin, Bapak Haji Herudin. Hari ini tanggal 19 Maret 2023, mewakili panitia, saya sepenuh hati dengan ikhlas menyerahkan bangunan yang telah kami buat ini untuk dipergunakan dan menjadi aset Gereja Protestan Maluku yang di dalamnya kami sendiri berdiam. Ini kunci Ibu Wakil Ketua. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja, kami menerima kunci bangunan gedung SMTPI Al-Masih sebagai aset Gereja Protestan Maluku, sambil mengucapkan terima kasih banyak kepada panitia, para tukang, Bapak Ibu seluruh warga jemaat yang telah bekerja untuk membangunnya. Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja memberkati kita semua. Selanjutnya, MPK Sinode akan memberikan kunci ini kepada MPK Masohi, dan selanjutnya dari MPK akan memberikan kepada Majelis Jemaat Ketua Majelis Jemaat GPM Mamahai Soekarno yang mewakili untuk dapat dipergunakan dan dirawat. Kami berkenan membuka pintu gedung SMTPI Al-Masih Jemaat GPM Amahai Sohoku di dalam nama Allah Bapa, Putra Yesus Kristus, dan Roh Kudus. kepada MPK Masohi, dan selanjutnya akan diserahkan kepada Ketua Majelis Jemaat GPM Mamahai Sogo atau yang mewakili.
untuk menggunakan dan merawat gedung ini. MPH Sinode GPM sebagai penanggung jawab terhadap seluruh aset Gereja Protestan Maluku pada hari ini Minggu tanggal 19 Maret 2023 kami berkenaan menyerahkan gedung SMTPI yang diberi nama Al-Masih Jemaat GPM Soahuku kepada Majelis Pekerja Klasis dan selanjutnya ditindaklanjuti untuk penggunaannya bagi pembinaan anak-anak sekolah minggu di Jemaat GPM ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Majelis Pekerja Klasis GPM Masohi, kami menerima kunci gedung SMTPI Al-Masih untuk diserahkan kepada Jemaat GPM Amahai Sohuku sebagai pengguna dari gedung ini. Kiranya Roh Kudus menuntun seluruh jemaat ini dalam menggunakan gedung ini sesuai dengan peruntukannya. Terima kasih. Kami atas nama Majelis Jemaat GPM Amahai Sohuku menerima kunci dan gedung ini untuk dipergunakan sesuai dengan peruntukannya. Terima kasih. Kita akan masuk dalam acara selanjutnya, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama kami mohon dengan hormat Ibu Wakil Ketua MPH Sinode GPM kepada Ibu Leni Bakarbesi ST, disilakan. Ibu Bapak dan anak-anak sekalian yang saya hormati dan kasihi, selamat sore, shalom. Anak-anak, halo. Hai. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Yang saya hormati Bapak Pejabat Bupati Maluku Tengah, Bapak Dr. Muhammad Marasabesi. Hari ini Marasabesi dan Bakarbesi baku dapat terus-terus luar biasa. Terima kasih Pak Bupati telah bersedia untuk bersama-sama dengan GPM setiap waktu dalam setiap momen dan tidak ketinggalan hari ini pula. Saya dengar tadi katanya besok jam 11 sudah harus tiba di Jakarta. Tapi karena kepentingan tugas-tugas yang sangat mulia ini, Bapak Bupati juga bisa bertahan dan bersedia hadir. Seorang pemimpin yang melayani dengan hati. Terima kasih untuk kesediaan dan kebaikan hati Pak Bupati. Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah yang kami hormati, Majelis Pekerja Klasis GPM Masohi yang kami hormati, pimpinan OPD dalam lingkup Setda Maluku Tengah yang berkenan hadir yang kami hormati, Camat Amahai yang kami hormati, yang kami hormati dan kami muliakan Raja Negeri Amahai bersama dengan ketua dan anggota Saniri, dan Raja Soahuku bersama dengan ketua dan anggota Saniri yang berkenan hadir yang kami hormati, Ketua Majelis Jemaat dan Pendeta Jemaat Amahai Soahuku, Ibu Bapak para undangan yang tidak sempat kami sebut satu persatu, yang turut menghadiri acara pentabisan gedung SMTPI Al-Masih Jemaat GPM Amahai ini, panitia pembangunan gedung SMTPI Jemaat GPM Amahai Soh, dan lebih khusus Bapak Ketua Panitia, Bapak Kace, Pak Bupati, Bapak Kace ini beta pun ade lesteng di bawah. Beta beberapa kali bola balik di sini
untuk lupa-lupa beta, tapi beta sangat ingat sekali bahwa ketong pernah bersama-sama timba ilmu teologi di Talake, kampus UKIM. Sebetulnya beliau ini juga harus menjadi pendeta, tapi telah berkiblat untuk menjadi seorang politisi, ya. Tapi jadi politisi, tapi tetap ingat tanggung jawab sebagai seorang pendeta, bisa ya menjadi berkat bagi gereja ini dengan mempersembahkan gedung yang sangat berharga ini bagi pembinaan anak-anak sekolah minggu kita, mempersiapkan mereka sebagai generasi emas masa depan. Terima kasih Bapak Ketua, Ibu Bapak warga jemaat, orang tetua kami yang kami muliakan, anak-anakku yang saya kasihi dan banggakan. Laetare di minggu sengsara kelima, dengan bahasa Latin artinya bersukacitalah bersama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, bergiranglah bersama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Hari ini betul-betul kita merasakan dan mengalami sukacita yang besar, bergembira bersama-sama dan bersorak-sorak, bergirang bersama-sama dengan seluruh warga jemaat GPM Amahai Swahuku, dan terlebih khusus bersama dengan anak-anak kita. Sukacita yang ditunjukkan oleh anak-anak kita itu ketika bagaimana mereka menyambut kita orang dewasa. Mereka rela berdiri di bawah teriknya matahari tanpa kenal lelah. Sukacita anak-anak kita itu ketika mereka telah oleh orang dewasa mempersiapkan sebuah gedung yang representatif tetapi juga sangat menawan, tapi masih kosong, harus diisi supaya anak-anak juga mendapat tempat untuk duduk dan mereka bisa dilayani. Ada fasilitas-fasilitas yang hendak dan harus diisi di sini. Saya kira mungkin ini kerja berkesinambungan ke depan yang harus dikerjakan. Ibu bapak hadirin yang kami hormati, bahwa anak dan remaja sebagai ciptaan Tuhan berhak atas hidup yang diberikan Sang Pencipta bagi mereka, yakni hak untuk dipelihara, hak diasuh, hak dibimbing, hak dibina, hak dididik dan diberdayakan. Sebagaimana dalam Perjanjian Lama Kitab Ulangan pasal 6 ayat 4-9. Searah dengan itu, GPM mengakui dan menerima bahwa anak dan remaja adalah sumber daya umat gereja, batu-batu hidup, kata pertama Petrus pasal 2 ayat 5. Mereka berhak diperlengkapi bagi pembangunan tubuh Kristus untuk menjadi warga gereja yang memiliki kepribadian Kristen yang kuat. Dalam sejarah GPM di Maluku, pembinaan kepada anak-anak telah mendapat perhatian gereja sejak tahun 1880 dengan diselenggarakan Midras Hari Ahad atau Sondag School atau sekolah minggu. Hal ini dilakukan bertolak dari kenyataan bahwa anak-anak memang membutuhkan pembinaan yang cocok atau sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua, pembinaan terhadap kerohanian anak tidak saja menjadi tanggung jawab orang tua dan guru di sekolah, tetapi juga menjadi tanggung jawab gereja. Yang ketiga, ibadah-ibadah jemaat yang dilakukan di gereja lebih diarahkan pada pembinaan orang dewasa. Selain itu, Midras Hari Ahad atau sekolah minggu dilaksanakan untuk mempersiapkan mereka mengikuti pendidikan tingkat lanjut, yaitu katekisasi. Karena itu sekolah minggu sebagai sarana pemberitaan Injil atau pembinaan dan pendidikan kepada anak disediakan oleh gereja.
Sekolah minggu terus ditingkatkan dengan tujuan agar anak-anak dapat menerima berita Injil, belajar mengenal dan mengasihi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menumbuhkan iman serta memberdayakan mereka menjadi generasi masa depan yang memuliakan Tuhan. Dalam kenyataan perjalanan bergereja di GPM ini, sekarang ini SMTPI mesti mendapat tempat yang menarik atau memiliki daya tarik bagi anak dan remaja. Sebab dunia asing di luar, dunia maya itu telah menarik dengan kuat perhatian, waktu, dan konsentrasi anak-anak kita, sehingga ada yang telah mengabaikan sekolah minggu tunas pekabaran Injil ini. Karena itu, selain penataan seluruh perangkat kebutuhan sekolah minggu lainnya, dibutuhkan pula perhatian dan kepedulian orang tua selaku penanggung jawab dan pendidik utama keluarga sebagai basis jemaat tempat anak hidup dan bertumbuh. Kenyataan bahwa sekolah minggu hanya menjadi tanggung jawab pengasuh mesti terus dibaharui dan ditata kembali dengan kesadaran bahwa pembinaan dan pendidikan anak adalah menjadi tanggung jawab semua orang dewasa. Hal ini yang menggelisahkan gereja untuk melakukan upaya-upaya ke arah menjadikan sekolah minggu sebagai wajib pendidikan gerejawi bagi anak dan remaja, dengan kesadaran bahwa semua pihak sebagai orang dewasa mesti bertanggung jawab. Hari ini kita berada di dalam momen yang sangat penting dan strategis, tapi juga menjadi peristiwa bersejarah, bahwa mimpi orang tua dulu-dulu seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Ketua telah terwujud di dalam upaya generasi sekarang, ya, anak cucu dari orang tua zaman dulu, leluhur zaman dulu itu telah diwujud nyatakan, yaitu pembangunan sebuah gedung yang representatif ini untuk proses pembinaan mental, moral, dan spiritualitas anak-anak yang adalah generasi penerus bangsa dan negara, gereja, tapi sekaligus juga generasi Amahai Swahuku. Bertepatan dengan hari ini dilakukan pentabisan. Ini adalah suatu upaya yang dilakukan gereja dengan memberi perhatian agar semua anak SMTPI wajib mengikuti pendidikan sekolah minggu tunas pekabaran Injil. Saya kira dengan bangunan yang baru ini, anak-anak bisa semakin bersemangat, ya, dan mereka rajin untuk mau datang berkebaktian dibandingkan dengan PUBG ataukah game-game online di luar sana yang selalu menarik perhatian mereka. Karena itu gedung ini harus diperlengkapi dengan kebutuhan-kebutuhan atau instrumen pelengkap, yaitu harus ada juga alat peraga untuk membantu proses-proses pembelajaran anak-anak sekolah minggu di jemaat GPM Amahai Swahuku ini. Bukti dan kepedulian para orang tua di dalam wilayah jemaat ini sungguh luar biasa besar. Orang tua kita yang hadir di sebelah kiri sebelah kanan Bapak Bupati itu, mereka menunjukkan, ya, eksistensi mereka sebagai sombar bagi anak-anak cucu ini dengan sangat nyata. Kehadiran mereka untuk juga membantu proses pembangunan itu sesuatu pelajaran, tapi nilai positif yang diwariskan kepada generasi masa kini dan generasi masa yang akan datang. Terima kasih untuk dukungan dan partisipasi para orang tua kita. Kepedulian semua pihak untuk turut membantu dan menopang pelaksanaan pembangunan ini, kami menyampaikan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang tinggi. Terima kasih kepada Upulatu Amahai Swahuku, terima kasih untuk Saniri Negeri, terima kasih untuk Majelis Jemaat, terima kasih untuk dukungan dan bantuan pemerintah daerah. Terima kasih juga untuk dukungan dan bantuan anggota DPRD, walaupun hanya melalui pokir saja, tetapi itu sangat bermanfaat, ya. Dan kita mau bilang hari ini juga special thanks kepada
Bapak KC Haurisa telah menjadi seorang anak negeri yang betul-betul menjadi berkat bagi generasi masa depan. Lanjut Pak, lanjut. Doa gereja menyertai Bapak KC dalam pergumulan-pergumulan ke depan, bersama dengan keluarga dan juga semua para tukang dan panitia yang setia melayani. Tanpa saudara-saudara, gereja ini tidak ada. Terima kasih untuk kehadiran jemaat, dukungan jemaat, dan kepada anak-anak kami yang kami kasih dan cintai. Mari cintai gereja ini, sebab di gereja ini kita hidup, dan dari gereja ini kita juga dibesarkan dan untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai dan memberkati kita. Dan hampir saya lupa bahwa tahun 2024 Jemaat GPM Amahai Swahuku ini akan menjadi tuan dan nyonya rumah pelaksana Bakudapa anak dan remaja GPM. Akan datang anak-anak dan remaja se-GPM ini di Maluku dan Maluku Utara, 34 klasis 769 jemaat di wilayah pelayanan GPM ini untuk melakukan kegiatan Bakudapa anak remaja ini. Saya kira dengan siapnya gedung ini akan turut membantu, dan ini juga bisa menjadi role model kepada jemaat-jemaat lain, bahwa harus disediakan selain ada sekretariat angkatan muda, ya, tapi harus juga ada gedung khusus untuk sekolah minggu Tunas Pekabaran Injil Amahai Swahuku, dan mungkin jemaat-jemaat lain yang ada di jemaat dalam klasis ini sudah memberi contoh yang amat sangat baik. Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai dan memberkati kita sekalian. Sekian dan terima kasih. Shalom. Sambutan penjabat Bupati Maluku Tengah kepada Bapak Dr. Muhammad Marasabesi SPST MT, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Majelis Pekerja Harian Sinode GPM, saudara saya Ibu Pendeta Nyonya Leni Bakar Besi STH. Yang saya hormati Ketua dan anggota DPRD, saya sapa ini selain Ketua DPRD, beliau juga sebagai Ketua Panitia, seluruh warga jemaat GPM Amahai Swahuku dan adik-adik sekolah minggu yang tadi sangat heboh, hadirin undangan yang berbahagia. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kasih dan anugerahnya. Hari ini kita berkumpul kembali di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, guna mengikuti acara peresmian gedung Sekolah Minggu Tunas Pekabaran Injil Jemaat GPM Amahai Swahuku. Pemerintah daerah menyambut dengan gembira serta memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas peran dan partisipasi Jemaat GPM Amahai Swahuku yang mampu menghadirkan sebuah gedung pelayanan yang sangat representatif, di mana gedung ini akan digunakan menjadi sarana penting dalam pembinaan dan peningkatan kapasitas generasi gereja. Saya tadi sedikit renyuh
di saat ketua atau beliau yang Pak KC tadi, bahwa beliau katakan orang tua-tuanya yang tadinya memesan, artinya mereka mau membangun ya gedung yang sangat luar biasa ini, ternyata di tangan beliau yang sangat luar biasa dan hebat, gedung ini telah kita resmikan tadi dengan penuh sukacita. Terima kasih Pak Ketua. Ini jadi sejarah bagi kita semua yang hadir dan mungkin jadi generasi-generasi yang berikutnya untuk yang akan datang. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saat ini dunia telah mengalami perubahan yang sangat cepat. Seiring dengan perkembangan teknologi, informasi, dan digitalisasi, pemerintah berkewajiban untuk terus mengingatkan seluruh elemen masyarakat semakin tanggap dan siap menghadapi arus perubahan ini. Pemerintah menyadari bahwa untuk membangun masyarakat menuju masyarakat yang unggul, sejahtera, tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah, namun butuh peran aktif seluruh pemangku kepentingan yang salah satunya Gereja Protestan Maluku. GPM memiliki tata kelola, saya sudah katakan tadi, kelembagaan yang sangat baik, infrastruktur yang sangat memadai. Tadi saya lihat sangat bagus. Ini perlu dicontohi mungkin di kita OPD. Jujur saja, saya di OPD setiap tahun pasti ada temuan. Mengapa? Sebab pada satu waktu pemeriksaan itu asetnya belum diserahkan. Itu temuan di mana-mana sampai temuan BPK. Ini GPM sudah menunjukkan yang sangat baik. Saya lihat tadi setelah dibangun dengan begitu indahnya dari panitia menyerahkan kepada MPA Sinode, ya, kemudian lalu kuncinya diserahkan. Tapi yang saya maksudkan itu, ini diserahkan kepada MPA Sinode untuk mengelola aset-aset ini. Kita kadang-kadang setelah bangun, kita belum ada 1 tahun 2 tahun baru kita serahkan. Ini sangat luar biasa. Jadi di saat waktu pentahbisan ataupun peresmian, harusnya kita harus diresmikan. Ini bahkan jadi contoh, terima kasih. Jadi contoh, dan hari ini saya hadir, tidak ada artinya keuntungan buat kita Pemda Maluku untuk provinsi, mohon maaf untuk kita, untuk Kabupaten Maluku Tengah. Ini satu pelajaran buat kita. Jadi nantinya kalau sudah seperti ini, saya sampaikan kepada teman-teman OPD ataupun ada staf ahli dan asisten, besok apabila pada saat kita sudah melaksanakan satu kegiatan berupa bangunan, itu harus kita serahkan. Ini juga, ini gedung dewan ini harusnya kita segera serahkan. Jangan sampai 1 tahun, 2 tahun, bahkan 3 tahun. Nah, ini yang jadi contoh. Jadi saya hadir sini, saya mengucapkan terima kasih karena satu hal yang sangat penting, hal yang sangat luar biasa setelah saya temukan pada aset yang dikelola oleh bapak-bapak, ibu sekalian dari GPM. Saya yakin bahwa gagasan pembangunan gedung ini tidak hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan penunjang aktivitas pelayanan jemaat, namun ada makna yang sangat dalam, yakni komitmen para pelayan jemaat dan masyarakat untuk mempersiapkan generasi gereja melalui pola pembinaan pendidikan formal gereja yang tepat dan terukur, sehingga diharapkan ke depan mampu menghasilkan generasi gereja dengan ketahanan iman spiritualitas yang tinggi serta memiliki pengetahuan dan keterampilan yang unggul. Sehingga tadi saya mau katakan, tadi di dalam saya sudah disenggol sedikit sama Ibu Wakil Ketua, dan juga saya bilang, Pak Ketua, ini tugas kita untuk menyelesaikan yang belum diselesaikan di dalam gedung ini. Jadi berdoa buat kita biar kita semua sehat, ya. Saya dengan kita semua sehat, terutama kami semua dan anggota-anggota DPRD yang sangat kami hormati.
kita siap, kita selesaikan gedung ini. Mudah-mudahan pada waktu-waktu yang akan datang. Suksesnya pembangunan gedung SMTP ini menjadi cermin bahwa dengan persatuan dan kesatuan, semangat tolong menolong hidup orang bersaudara lain hendaknya menjadi ciri utama untuk membangun peradaban masyarakat yang berakhlak dan berbudaya, sehingga cita-cita mewujudkan Maluku Tengah yang maju negerinya dan sejahtera masyarakat dapat kita wujudkan bersama-sama. Atas nama pemerintah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika selama pembangunan gedung SMTP ini harapan jemaat dan masyarakat untuk bantuan dari pemerintah daerah terasa masih kurang. Tanggung jawab pemerintah sangat luas dan kompleksitas, sehingga dalam banyak kesempatan saya selalu menghimbau agar masyarakat harus diajak terlibat bersama untuk mengatasi setiap pergumulan dan kebutuhannya. Terima kasih untuk para pelayan dan para raja, jemaat dan masyarakat Amahai Sohuku, khususnya dari MPA sampai dan juga dari Ibu Ketua Klasis, atas dan seluruh masyarakat atas komitmen untuk terus mendukung program-program pemerintah. Saya doakan agar setiap pengorbanan dan pengabdian yang ditujukan Tuhan Allah berkenan melimpahkan berkatnya bagi saudara-saudara semuanya. Sebelum saya mengakhiri biasa, saya pantun. Boleh ya? Ini saya pantun ini karena saya merasa bahwa sangat luar biasa. Ini buat saya punya sahabat. Siapa yang sahabat saya berikan di pantun ini. Papeda panas dan ikan kuah. Yang kita dulu. Bilang cakap dong. Beta minta sabale jua. Basudara gandong semua pun selamat. Suara gedung SMTPI yang sangat megah. Satu lagi. Ini buat sahabatku. Alina sudah memanen pisang. Cakapnya bagus sekali. Ini yang cakap, yang bagus, yang ngomong tuh ibu dan bapak camat. Saya dengar ini. Pisang dijual pada Cak Sukap. Biar hidup jadi tenang. Jangan lupa baca Alkitab di gedung pentabisan SMTP Almasi, hasil kreasi daripada Pak Kace. Terima kasih. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, kita akan tiba pada acara istirahat. Untuk itu kami mengundang Bapak Bupati bersama dengan rombongan Bapak Ibu undangan lainnya untuk dapat mencicipi hidangan ala kadar yang sudah disediakan oleh panitia.